Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Artificial Intelligence dan Artificial Neural Network. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Wahyuni NPM 021, Robi Supriyanto NPM 063, Echa Fitriana NPM 070, Nugraha Dharma Bima Sakti NPM 077, dan Enda Aristias Ika Putri NPM 087. Di sini ada definisi Artificial Intelligence. AI atau Artificial Intelligence adalah gagasan teknologi canggih masa kini berbasis data. Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan dengan simulasi dalam mesin yang diprogram untuk menyerupai proses kecerdasan manusia dan meniru tindakannya, sehingga sistem sekarang mampu berpikir serupa dengan manusia secara sistematis dan lebih cepat, sehingga output dapat dihasilkan seketika itu juga. Dalam hal ini, sistem AI digunakan dalam mengerjakan akuntansi dan pembukuan dari suatu perusahaan atau bisnis yang tentunya sangat membantu akuntan perusahaan atau bagian keuangan dari perusahaan yang mengurusi bagian laporan keuangan. Lalu ada dampak penerapan teknologi AI dalam proses akuntansi. Hadirnya sistem teknologi yang canggih ini dalam proses akuntansi tentunya memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama ada pekerjaan dasar akuntansi dapat dikerjakan secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dan hasilnya langsung diketahui saat itu juga atau real time. Yang ketiga ada akuntan dapat mengakses data secara langsung dari perangkat telepon genggam, tablet, dan virtual reality atau VR. Yang keempat, audit laporan keuangan dilakukan berbasis real time di mana regulator dan auditor menarik data yang dibutuhkan secara otomatis langsung dari sistem dan sensor yang melekat pada kegiatan operasional. Dan yang terakhir adalah transparansi dan keakuratan data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini yang merupakan beberapa bidang akuntansi yang menerapkan teknologi AI. Yang pertama ada audit, manajemen risiko, rekonsiliasi vendor, peraturan pada penyesuaian dan laporan, dan analisis tren. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraha Dharma Bima Sakti NPM 077 akan mempresentasikan materi terkait Artificial Neural Network, yaitu atau jaringan saraf tiruan. Dan ini sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Elemen kunci dari teknik ini adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk setiap aplikasi. Network ini terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan pada umumnya masalah ini diklasifikasi ataupun diprediksi. Cara kerja dari neural network ini dapat dianalogikan sebagai halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut dengan supervised learning. Sebuah neural network ini dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran ini terjadi dalam sistem biologis yang melibatkan penyesuaian koneksi sinaptik yang ada di antara neuron. Dalam halnya pada neural network ini dilakukan dengan menyesuaikan nilai bobot yang ada pada tiap konektivitas baik dari input neuron maupun output. Dan lalu permodelan jaringan pada ANN atau Artificial Neural Network itu ada 3 macam. Yang pertama ada single layer. Single layer ini dalam ANN, neuron disusun dalam bentuk lapisan, yaitu layer. Dan pembentukan ini yang paling sederhana yaitu single layer.
Dan cara kerja dari single layer ini, dia menginput layer yang berasal dari sumber node diproyeksikan langsung ke output layer. Berlaku sebaliknya, dan permodelan ini merupakan jenis jaringan fedward yang dapat diketahui pada input dan output, dan ia memiliki 4 node. Namun yang dimaksud dengan single layer yaitu output jaringan, dan sedangkan inputnya tidak memiliki pengaruh karena pada saat melakukan input tidak terjadi proses komputasi. Dan selanjutnya multi layer. Nah, multi layer ini ia pada single layer, dan itu terjadi apabila tambahan 1 atau 2 hidden layer, maka jaringan tersebut akan terganggu karena input dan output, dan jaringan tidak dapat melihat hidden layer yang dimasukkan, dan sehingga memerlukan jaringan yang bisa menampung, yaitu yang bernama multi layer. Nah, cara kerja dari multi layer ini, ia menginput layer menyuplai input vektor pada jaringan, dan kemudian input yang dimasukkan melakukan komputasi pada layer yang kedua. Lalu output dari layer yang kedua ini digunakan sebagai input dari layer yang ketiga, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, recurrent network, yaitu terbentuk karena pada jaringan single layer dan multi layer harus memiliki feedback untuk dirinya sendiri dan pada setiap loop jaringannya. Pada recurrent network ini, jaringan tidak memerlukan feedbacknya untuk dirinya sendiri, melainkan feedback dari input yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Robi Supriyanto, NPM 63, melanjutkan presentasi dari kelompok 4 terkait fungsi artificial neural network. Nah, ini ada 6 fungsi. Yang pertama adalah mengklarifikasi pola. Pengklarifikasian ini bisa dilakukan dengan menggunakan ANN agar proses ini bisa dilakukan dengan lebih tepat dan terhindar dari kesalahan. Jadi hasil yang diberikan nantinya diharapkan bisa sesuai dengan harapan. Yang kedua, memetakan pola dari input ke output. Pada dasarnya, dalam melakukan pemroses dalam hal menerima stimulus hingga menjadi suatu output, dalam hal ini akan dilakukan pemetaan pola yang sekiranya akan diterapkan pada proses mulai dari penerimaan input hingga menghasilkan output. Yang ketiga, menyimpan pola-pola yang ada dalam proses ini, menerima stimulus atau input hingga menghasilkan output dengan jumlah lebih dari satu pola. Namun seluruh pola yang ada dalam proses pemroses ini akan disimpan melalui sistem ANN ini. Penggunaan aplikasi yang bekerja pada sistem ini akan melakukan penyimpanan pola dengan langkah yang tepat dan bersifat efektif. Yang keempat, memetakan berbagai pola. Ya, sejenis proses pemetaan ini dilakukan dengan berdasarkan pada jenis pola antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam hal ini pemetaan pola dilakukan dengan lebih spesifik. Yang kelima, mengoptimasi masalah. Yang dilakukan dengan optimasi pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu hasil yang dinilai ideal. Jadi dengan adanya sistem ini sebenarnya dimaksudkan agar masalah yang dihadapi bisa diproses secara berlanjut hingga masalah ini bisa diselesaikan dengan optimal. Yang keenam, melakukan prediksi. Pada akhirnya, melalui jaringan saraf neuron yang digunakan untuk menghadapi masalah, maka diharapkan agar bisa diberikan prediksi atas suatu hal. Prediksi ini diharapkan cenderung bersifat menguntungkan dan bisa berguna serta bisa menjadi alternatif terbaik bagi setiap permasalahan yang ada. Selanjutnya, perkembangan Artificial Neural Network atau ANN. Ya, ilmu ini sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-19 dan mulai ketika dua orang tokoh bernama Warren McColl dan Walter Page mulai memperkenalkan model neural network ini untuk pertama kalinya. Kedua tokoh ini kemudian melakukan kombinasi atau gabungan dari beberapa proses unik yang sederhana secara bersama-sama. Dari hasil penelitian ini kemudian dihasilkan perseptron yang bisa digunakan untuk melakukan tahap klarifikasi pada pola tertentu. Mungkin hal ini masih belum sempurna karena adanya keterbatasan teknologi pada zaman itu. Namun sekarang sistem ini terus dikembangkan hingga bisa diterapkan untuk menyelesaikan tugas pemetaan hingga pendekatan dan prediksi. Sebagai contohnya mungkin bisa dengan penggunaan
sistem aplikasi absensi karyawan dengan baik. Salah satunya adalah mengenai penggunaan Jojo Time, di mana produk ini akan membantu untuk mengawasi kehadiran karyawan secara akurat. Tidak hanya itu, produk ini juga dapat menyimpan data cuti karyawan maupun data kompetensi karyawan. Nama saya Indah Aristiasika Putri, NPM 087. Yang selanjutnya adalah contoh isu. Contoh isu yang diambil dari kelompok kami adalah model jaringan syaraf tiruan dalam memprediksi ekstensi program studi komputerisasi akuntansi atau studi kasus Amik Tunas Bangsa Pematang Siantar. Pendahuluan, AMIK atau Akademi Manajemen Informatika Komputer Tunas Bangsa adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi dan informasi jenjang diploma 3. Nah, AMIK ini memiliki 2 program studi, salah satunya adalah program studi komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi ini dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang dan menciptakan aplikasi akuntansi dengan menerjemahkan kebutuhan memakai dalam orientasi komputer. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini terdapat 5 metode. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang kedua adalah jaringan syaraf tiruan. Yang ketiga ada arsitektur backpropagation. Yang keempat ada langkah-langkah jaringan syaraf tiruan backpropagation. Nah, di dalam langkah-langkah dalam jaringan syaraf tiruan ini meliputi 3 fase. Yang pertama adalah propagasi maju, fase kedua adalah propagasi mundur, dan fase ketiga adalah perubahan bobot. Yang terakhir, yang kelima adalah karakteristik jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan ini memiliki beberapa karakteristik yang unik. Di antaranya yang pertama itu ada kemampuan untuk belajar, yang kedua ada kemampuan untuk megeneralisasikan. Saya Putri Yuni NPM 021 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu hasil dan pembahasan 3.1 perencanaan sistem. Yang pertama, pendefinisian input dan target. Data program studi komputerisasi akan diolah oleh jaringan syaraf tiruan dengan metode back progression. Yang kedua, pendefinisian input. Variabel data program studi komputerisasi adalah kriteria yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pada penilaian dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan. Yang ketiga, pendefinisian target. Data target adalah data program studi komputerisasi akuntansi tahun 2018. Selanjutnya, 3.2 pengelolaan data. Pengelolaan data dilakukan dengan bantuan MATLAB 6.1 aplikasi perangkat lunak. Sampel data adalah program studi komputerisasi akuntansi. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama, tabel 2 sampel data mentah program studi komputerisasi akuntansi. Yang ketiga, tabel 3. Selanjutnya, tabel 3 yaitu sampel dari data yang telah ditransformasikan. Selanjutnya, 3.3 perencanaan arsitektur jaringan syaraf tiruan. Jaringan yang digunakan untuk studi memprediksi eksistensi program studi komputerisasi akuntansi dengan back propagation dengan langkah pembelajaran feed forward. Jaringan ini memiliki beberapa lapisan, yaitu lapisan masukan input, lapisan keluaran output, dan beberapa lapisan tersembunyi atau hidden. 3.4 pendefinisian output. Hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah deteksi pola, menentukan nilai terbaik untuk memprediksi eksistensi program studi komputerisasi akuntansi AMIK Tunas Bangsa. Hasil pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui prediksi eksistensi program studi komputerisasi akuntansi AMIK Tunas Bangsa. Yang kedua, kategorisasi output, pelatihan, tren, dan pengujian. 3.5 perencanaan arsitektur jaringan syaraf tiruan. Berikut tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penggunaan algoritma propagasi balik dengan fungsi aktivasi Sigmoid. Tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi merupakan tahap di mana variabel-variabel nilai akan diset atau didefinisikan terlebih dahulu. Yang kedua, aktivasi merupakan proses perhitungan terhadap nilai aktual output pada hidden layer dan menghitung nilai aktual output pada output layer. Yang ketiga, yang C, weight training merupakan proses penghitungan nilai error grades
pada output layer dan menghitung nilai error gradient pada hidden layer. Yang keempat atau D, iteration, di mana jika masih ada terjadi error minimum yang diharapkan belum ditemukan, maka kembali pada tahap aktivasi. 3.5.1 Pelatihan dan pengujian arsitektur 8/4/1. Di sini ada tabel 5, yaitu hasil pelatihan dan pengujian dengan model 8/4/1. Ada pelatihan dan juga pengujian. 3.5.2 Pelatihan dan pengujian arsitektur 8/6/1. Tabel 6, yaitu hasil pelatihan dan pengujian dengan model 8/6/1. 3.5.3 Pelatihan dan pengujian arsitektur 8/8/1. Tabel 7, hasil pelatihan dan pengujian dengan model 8/8/1. Selanjutnya 3.5.4 Pelatihan dan pengujian arsitektur 8/10/1. Tabel 8, hasil pelatihan dan pengujian dengan model 8/10/1. 3.5.5 Pemilihan arsitektur terbaik jaringan saraf tiruan. Hasil software aplikasi MATLAB 6.1 yang digunakan untuk model arsitektur 8/4/1, arsitektur 8/6/1, arsitektur 8/8/1, dan arsitektur 8/10/1 adalah memperoleh pola arsitektur baik. Dari pola ini nanti akan digunakan untuk memprediksi eksistensi program studi komputerisasi akuntansi. Penilaian model arsitektur ini terbaik dilihat dari beberapa aspek seperti epoch, error minimum, dan akurasi kebenaran. Kesimpulan, setelah dilakukan percobaan dalam proses pelatihan dan pengujian sistem yang dilakukan dengan menggunakan software aplikasi MATLAB 6.6, model jaringan syaraf tiruan yang digunakan adalah 8/4/1, model 8/6/1, model 8/8/1, dan model 8/10/1 dapat diperoleh hasil yang baik dan melihat tingkat akurasi tertinggi adalah 8/4/1. Selanjutnya, dengan model arsitektur 8/4/1 dapat melakukan prediksi eksistensi program studi komputerisasi akuntansi dengan menunjukkan performa 67%.